warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat InnoVillage, kami dari Frenaka Tim UIN Raden Fatah Palembang. Di mana pada program InnoVillage kali ini kami membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan Smart Posyandu dan Edu Parenting untuk cegah stunting di kota Palembang. Oke, Frenaka Tim ini terdiri dari 3 orang anggota serta 1 dosen pembimbing dari UIN Raden Fatah Palembang. Oke, latar belakang atau permasalahan di lapangan yaitu di banyak wilayah kota Palembang, angka stunting itu masih cukup tinggi. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kurangnya edukasi gizi dan parenting di kalangan keluarga dengan balita. Yang kedua, pencatatan pertumbuhan anak yang masih menggunakan buku KIA yang sering tidak akurat dan sulit diakses oleh puskesmas. Ketiga, kadar posyandu belum terbiasa dengan teknologi digital sehingga proses pelaporan lambat dan data tidak terintegrasi. Nah, hal tersebut mengakibatkan deteksi dini kasus gizi buruk sering terlambat dan intervensi dari tenaga kesehatan menjadi kurang efektif. Nah, masalah inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya gagasan inovasi digital dari kami. Baik, di sini ada gagasan inovasi digitalnya, yaitu sebagai solusi kami mengembangkan program Gerakan Smart Posyandu dan Edu Parenting, yaitu sebuah inovasi berbasis teknologi untuk mencegah stunting melalui digitalisasi layanan posyandu. Di mana aplikasi ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu Smart Posyandu dan juga Edu Parenting. Dan inovasi ini memungkinkan kader, orang tua, serta puskesmas bekerja secara kolaboratif dalam satu ekosistem digital yang terhubung. Sinilah hadir sebuah solusi aplikasi yaitu inovasi Smart Posyandu dan Edu Parenting dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital berbasis Android dan web. Nah, melalui tampilan desain UI aplikasinya nanti akan kami tampilkan. Nah, di sini kami menunjukkan bahwa transformasi digital posyandu benar-benar dapat diwujudkan dengan sistem yang sederhana, terhubung, dan ramah pengguna, serta sebagai langkah nyata menuju Palembang bebas stunting. Yang pertama terdapat tampilan UI UX dari role kader atau agen posyandu, di mana pada laman yang pertama itu ada dashboard atau beranda yang isinya itu merupakan dari ringkasan data balita yang ada seperti jumlah balita, jadwal hari ini, status gizi maupun laporan mendesak. Lalu setelah itu ada balita, yaitu pada laman balita ini kita bisa klik contohnya daftar balita yang bernama Aisyah Putri, kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa cek seberapa baik status gizinya itu dengan cara input berat badan, tinggi badan, dan juga kita bisa input juga tanggal penimbangannya. Lalu kita simpan data, maka nanti akan muncul status gizi yang si Aisyah ini punya, entah itu baik ataupun kurang baik. Nah, selanjutnya ada edukasi, di mana pada tampilan role kader atau agen ini kami menyediakan juga modul edukasi, di mana bisa dibaca untuk pentingnya gizi seimbang untuk balita, panduan penimbangan, dan lain-lain. Selanjutnya merupakan tampilan UI desain aplikasi dari role orang tua, di mana untuk di role orang tua ini terdapat beranda. Nah, beranda ini berisi data-data dari anak mereka yang sudah mereka daftarkan di akun mereka masing-masing. Nah, contohnya pada role ini di laman berandanya, seorang orang tua tersebut mempunyai anak yang bernama Aisyah Putri, di mana terdapat juga umurnya yaitu 18 bulan dan statusnya itu normal. Nah, di sini juga ada grafik pertumbuhan dari si Aisyah Putri ini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, lalu selanjutnya ada jadwal juga atau schedule, di mana dia kita bisa memberikan para orang tua tersebut sebuah peringatan atau pemberitahuan. Contohnya pada imunisasi campak dosis 1 itu statusnya selesai. Lalu ada juga status yang akan datang atau mendekat, contohnya penimbangan berat dan tinggi badan. Lalu kita juga bisa memberitahu para orang tua bahwa imunisasi polio dosis 3 sudah terlewat. Dan untuk yang mendekat ini biasanya akan ada notifikasi untuk akun para orang tua. Nah, untuk akun para orang tua itu bisa dicek melalui profil, jadi profil pengguna. Contohnya di sini Sarah Rahman, di mana Sarah Rahman ini merupakan akun dari orang tuanya tadi. Lalu ada anak yang terdaftar, yaitu contohnya di sini ada 2 anak, yaitu Alif Rahman dan juga Zahra Rahman contohnya, ya, maupun si Aisyah Putri tadi. Nah, lalu selanjutnya ada edukasi. Jadi di sini kami juga menyediakan edukasi untuk para orang tua, di mana dia bisa mempelajari gizi yang seimbang untuk balita, lalu juga ada panduan MPASI yang tepat dan lain-lain. Lalu selain itu, orang tua juga bisa konsultasi langsung ke kader ataupun pihak posyandu. Merupakan desain UI dari dashboard web untuk crawl puskesmas. Nah, di sini terdiri dari 5 fitur atau 5 laman. Pertama itu ada laman dashboard utama atau beranda, di mana pada dashboard utama ini berisi ringkasan status gizi dan juga aktivitas kader posyandu. Di sini sudah berbentuk grafik ya, jadi langsung ada hasilnya. Contoh ada total balita yang langsung memperlihatkan persentase ataupun totalnya, yaitu ada 5.432, lalu ada jumlah kadernya 25 kader yang aktif, lalu ada persentase stunting itu bentuk persen yaitu sebanyak 12,5%. Lalu juga ada tren status gizi balita, distribusi status gizi maupun peta sebaran kasus. Nah, jadi di sini sudah berbentuk grafik yang di mana mudah untuk dibaca atau dipahami. Selanjutnya itu ada laman balita, data balita, yaitu berisi semua data-data anak atau balita, yaitu seperti contoh ada nama anak, usia, berat badan, tinggi badan, status gizi maupun ia berada di terdaftar di posyandu mana. Lalu di sini juga ada data kader, di mana juga terdaftar kader-kader yang aktif serta log aktivitas yang dikerjakan oleh kader-kader tersebut. Nah, selanjutnya adalah peta sebaran. Jadi di sini merupakan peta interaktif untuk Kota Palembang, di mana dia menampilkan distribusi kasus gizi balita berdasarkan wilayah dengan kode warna. Nah, di sini sudah diberi keterangan untuk daerah yang berwarna hijau itu kasus gizi di daerah tersebut rendah. Okay, that's all. Thank you, InnoVillage friends.